Di Jakarta, saudara, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan meminta keterangan PSSI di kantor Kemenko Polhukam. PSSI dipimpin ketuanya Muhammad Iriawan dengan didampingi Wakil Ketua Umum, Sekjen hingga Ketua Komisi Disiplin. Sebelumnya, tim pencari fakta perlu meminta klarifikasi sejumlah hal pasca tragedi Kanjuruhan. Pertemuan dengan PSSI dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan. Pertemuan digelar tertutup. Sebelumnya, Mahfud menyatakan kesalahan yang dilakukan PSSI sudah berulang. Selain dengan PSSI, tim pencari fakta menjadwalkan pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru hingga Komnas HAM. Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan juga memeriksa petinggi stasiun televisi swasta terkait jadwal penyiaran pertandingan Persebaya melawan Arema di Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, Polres Malang telah memberikan surat rekomendasi agar jadwal pertandingan diubah dari malam hari menjadi sore hari untuk menghindari kericuhan. Lalu keterangan apa saja yang diminta dan rekomendasi TGIPF kepada PSSI soal tragedi Kanjuruhan? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kantor Kemenko Polhukam. Okta, keterangan apa saja yang saat ini diminta TGIPF kepada PSSI, Okta? Ya, selamat petang Sinta dan juga saudara. Pada intinya adalah meminta keterangan maupun juga konfirmasi dari pihak PSSI soal apa yang menjadi penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Tadi pertemuan antara Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF dengan PSSI sudah selesai dan beberapa menit yang lalu ini juga sudah memberikan sejumlah keterangan resmi tadi yang pada intinya adalah semua tim investigasi dari PSSI juga turut hadir untuk menemui dari tim TGIPF. Nah, tadi dikatakan bahwa ada sejumlah masukan maupun juga rekomendasi yang diberikan tim TGIPF maupun juga konfirmasi yang dilakukan PSSI soal apa yang terjadi dari sebelum pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya sampai sesudah pertandingan dan sampai terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Nah, nantinya setelah adanya rekomendasi ini akan dibentuk atau dirumuskan suatu aturan supaya bisa harmonis, jadi kedepannya tidak akan terjadi lagi kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kala itu. Nah, lebih lengkap Cynthia dan juga saudara kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Ahmad Riyad berikut ini. Konfirmasi apa yang sudah dilakukan PSSI mulai sebelum pertandingan, perencanaan pertandingan sampai terjadinya tragedi tersebut. Itu lalu ada masukan-masukan banyak, ke depannya harus A, B, C, nanti kita rumuskan bersama dari tim, ada rumusan yang akan direkomendasikan dengan kita untuk memperbaiki nanti dengan tim kepolisian dan yang dari FIFA. PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan, perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini tokoh-tokohnya sudah kumpul semua, jadi kita harapkan masukannya ke depan akan jadi lebih baik bagi persepak bolaan nasional kita. Sinta dan juga saudara, termasuk juga tadi yang dikonfirmasi adalah terkait dengan jam pertandingan karena diketahui bahwa sebelumnya sudah ada rekomendasi dari polisi untuk melakukan atau menyelenggarakan pertandingan ini pada sore hari sehingga bisa meminimalisir adanya potensi kericuhan. Kemudian juga nantinya akan dibentuk bagaimana supaya penonton, ofisial, pemain dan juga para supporter ini bisa aman dan nyaman. Tadi oleh PSSI juga dibawa sejumlah bukti terkait dengan legalitas maupun sejumlah dokumen soal pertandingan di 1 Oktober lalu dan pada keputusannya yakni untuk menghentikan liga sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, memang hari ini dari tim TGIPF ini ingin meminta konfirmasi lebih lanjut soal bagaimana budaya yang ada di PSSI termasuk juga istilahnya penyakit-penyakit begitu yang ada di PSSI sehingga kejadian tersebut bisa terus berulang dan nantinya hasil penelusuran ini akan menjadi rekomendasi jangka panjang bagi PSSI. Cynthia?
Iya, Okta. Lalu sudah adakah informasi terkait dengan hasil pertemuan dengan petinggi stasiun televisi ataupun pemeriksaan para tersangka? Okta. Iya, Sinta dan juga saudara, benar sekali bahwa dalam pertemuan hari ini TGIPF tidak hanya bertemu dengan PSSI tetapi juga ada sejumlah pihak, yakni seperti dari PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, kemudian juga dari LPSK, petinggi pihak stasiun TV swasta yang menyiarkan pertandingan tersebut, kemudian juga bahkan Komnas HAM hingga CSO dan juga LPSK. Nah, tapi memang informasinya seperti apa hasil pertemuan semuanya ini nanti akan disampaikan rencananya dalam konferensi pers. Tentu saat ini kami masih memantau lebih lanjut karena saat ini pertemuannya juga masih berlangsung secara tertutup di dalam. Dan pada intinya Sintia dan juga saudara, targetnya memang hasil investigasi oleh TGIPF ini akan dirilis begitu atau dirumuskan secepatnya sehingga bisa diketahui lebih lanjut terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan sekitar 131 orang. Dan saat ini kita ketahui juga bahwa sudah ada sejumlah pihak yang sudah dijadikan tersangka, baik itu dari pihak polisi maupun juga sipil, dan juga sudah dilakukan pencopotan sejumlah perwira polisi akibat dari tragedi ini. Sintia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putra Oktaviani, melaporkan langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Terima kasih, Okta.